Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, kita akan melanjutkan mata kuliah Teknologi Penangkapan Ikan dengan judul TramelNet. Namun kuliah kali ini akan dilaksanakan dengan cara online atau secara daring. Tujuan instruksional khusus dari TPI TramelNet atau kita menentukan learning outcome dari kuliah hari ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang beberapa metode penangkapan menggunakan alat tangkap TramelNet. Yang kedua adalah desain dan konstruksi TramelNet, proses tertangkapnya ikan dengan TramelNet, hal-hal yang mempengaruhi hasil tangkapan TramelNet, cara tertangkapnya ikan dengan TramelNet, selektivitas TramelNet, dan yang terakhir adalah dampak perikanan TramelNet. Ini adalah yang akan kita pelajari pada kuliah hari ini. Sekarang ini yang menjadi isu utama adalah tentang penggantian alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, ya. Jadi alat tangkap seperti pukat tarik dan pukat hela yang notabene untuk digunakan untuk menangkap ikan-ikan demersal sekarang ini dilarang oleh pemerintah, sehingga alat tangkap ini tentu harus ada solusi pengganti, dan penggantinya salah satunya adalah yang direkomendasikan adalah TramelNet, karena untuk menangkap udang dan ikan demersal sampai saat ini memang belum ada yang mampu menyamai efektivitasnya seperti alat tangkap pukat hela. Ya, namun demikian TramelNet ini diharapkan dapat mengganti atau mampu menangkap ikan demersal dan jenis-jenis udang. Bila kita lihat seperti di saat ini adalah TramelNet yang banyak digunakan oleh kita untuk menangkap udang, seperti Anda lihat pada gambar dan video yang ada di slide ini. Orang ke geger ke. Sing abatan Kang Nur. Silemane. Pak Rurang nggih. Ngoyak kamera sowan. Pak ngoyak kamera. Lah kurang ana sing nyuting ki. Kurang ana sing nyuting aku. Ae, ki rentak syuting kene. Kiye. Lah kok syuting ki, hei. Hei. Sik. Hei, ki. Urang ki. Syuting ya. Sedang. Syuting mengeret ngono. Urang ki. Sing. Aku syuting.
Ya ketok ra ini. Ayo. Yes, yes. Siap syuting ya. Oke, power oke, tadi sak tinteng ke power. Sak tinteng kuwi power kuwi sak tinteng ki ono 30 kilo sak tinteng. Sultan jebewek pura men. Ngece jae. Merah deh. Murah suwat jiwe. Wah, lu rese dileboni uang kok. Weh. Apa rese? Lu ora do nyerani ngres. Tremelnet digolongkan ke dalam alat tangkap entanglement. Ini tremelnet sendiri berasal dari bahasa Prancis yaitu trois miles, artinya 3 mata jaring. Sehingga tremelnet merupakan salah satu jenis jaring insang yang memiliki konstruksi berbeda dengan jaring insang lainnya karena terdiri dari 3 lapis jaring yang dirangkai secara memanjang. Dengan karakteristikanya adalah jaring lapisan dalam atau innernet berukuran lebih kecil yang diapit oleh 2 lembar jaring. Lapisan luar atau outernet dengan mata jaring berukuran lebih besar. Karakteristik lainnya adalah high slackness atau pengenduran yang tinggi. Karena untuk menangkap udang dan ikan demersal diperlukan tingkat kekenduran yang tinggi sehingga efektivitas jaring bisa berjalan secara optimal. Pada slide berikut, ini adalah merupakan konstruksi atau gambar dari jaring tremelnet. Ya, bisa kita lihat ini adalah bagian-bagian dari tremelnet yang bisa kita lihat pada slide tersebut. Ada bagian jaring innernet dan jaring outernet. Dan diharapkan memiliki kekenduran yang tinggi sehingga dapat menangkap secara efektif ikan-ikan demersal maupun ikan udang dan krustase yang ada di dasar perairan. Target ikan dari jaring insang 3 lembar adalah ikan-ikan atau gerombolan ikan yang memiliki kecepatan atau kekuatan menusuk atau merasuki mata jaring seperti jenis ikan yang memiliki model renang anguilliform, ballistiform, gymnoform, ragiform atau menyerupainya. Karena apa? Karena tujuan utamanya adalah untuk menjerat sehingga ikan-ikan dengan kekuatan renang yang tidak cukup cepat itu bisa tertangkap dengan menggunakan tremelnet. Ini adalah hasil tangkapan tremelnet yang biasa tertangkap ikan-ikan demersal dan juga krustase seperti udang. Ya, dapat kita lihat di sini ada beberapa ikan dengan jenis yang bermacam-macam dengan bentuk tubuh yang juga bermacam-macam yang tertangkap seperti senangin, bloso, gerot-gerot, bulu ayam, dan utamanya adalah untuk menangkap udang. Ya, kita juga melihat bahwa ikan-ikan pepetek, tanda-tanda Aristoteles dan ikan-ikan lainnya juga tertangkap dengan menggunakan tremelnet. Ini adalah contoh ikan hasil tangkapan di Cilacap yang tertangkap dengan menggunakan tremelnet. Bahwa bila kita lihat bahwa komposisi hasil tangkapannya sebagian besar adalah udang yaitu 40%. Dan juga dengan ikan bilis 18%, ikan kurisi 18%, dan ikan-ikan lain. Dan semuanya merupakan ikan-ikan jenis demersal. Artinya apa? Bahwa efektivitas untuk menangkap ikan demersal dan udang cukup baik di sini. Ya, bila kita lihat dari komposisi hasil tangkapannya. Syarat fishing ground yang harus dimiliki oleh dalam penangkapan ikan menggunakan tremelnet adalah yang pertama mempunyai substrat dasar pasir, lumpur atau pasir berlumpur. Yang kedua kecepatan arus tidak terlalu besar, kurang lebih dari 3 knot. Ya, terus kemudian kondisi perairan
memiliki angin gelombang yang besar, artinya aman untuk dilakukan untuk operasi penangkapan. Terus yang keempat adalah kontinuitas sumber daya ikan terjamin. Yang kelima, perairan memiliki daya produktivitas besar dengan sumber daya melimpah. Artinya apa? Bahwa bila perikanan lokasi tersebut sudah tidak ada ikan, maka sulit untuk dilakukan kegiatan penangkapan dengan menggunakan trammel net. Ini adalah konstruksi trammel net yang terdiri dari 3 panel jaring. Yang pertama adalah inner net dan outer net. Yang bisa kita lihat, ini yang kecil adalah inner net, yang besar adalah outer net. Dengan bila kita lihat kekendurannya cukup tinggi seperti pada gambar berikut. Material yang digunakan untuk trammel net biasanya adalah cotton ataupun nilon multifilamen, ya, sehingga trammel net ini memiliki daya lentur yang tinggi, karena kalau untuk menangkap ikan secara terpuntal maka diperlukan material yang halus dan juga lembut, ya, tidak kaku, sehingga material cotton dan nilon ini cocok untuk digunakan untuk digunakan pada trammel net. Pada slide ini menjelaskan tentang konstruksi trammel net yang ada di Cilacap. Konstruksi yang ada di Cilacap hampir sama dengan konstruksi yang ada di perairan pantai utara Jawa. Hanya saja pengoperasiannya yang berbeda, cara pengoperasiannya berbeda. Bila kita lihat di gambar berikut, ini dilengkapi dengan pelampung tanda, tali iris atas, dan juga pemberat. Perbandingan antara pemberat dan pelampung lah yang mempengaruhi tingkat daya tenggelam dari trammel net itu sendiri, ya, sehingga karena dioperasikan di dasar, trammel net memerlukan pemberat tambahan seperti ada pada gambar ini. Penentuan ukuran mata jaring ini hampir sama dengan menggunakan gill net, karena pada prinsipnya adalah gill net, tetapi untuk penentuan mata jaring untuk trammel net ini dibagi dalam 2, yaitu jaring bagian tengah atau inner net dan juga jaring bagian luar atau outer net. Jaring bagian tengah atau inner net disesuaikan dengan ikan terkecil yang ingin kita tangkap dengan sistem masuk kantong atau terkantong. Penentuannya adalah ukuran mata jaring adalah panjang ikan diberikan dengan koefisien, di mana koefisien atau M adalah lebar bukaan mata jaring, L adalah panjang rata-rata ikan yang ditangkap, K adalah koefisien menurut spesies, ini ada dibagi 3, 5, 3,5, dan 2,5 seperti yang terlihat pada slide ini. Sedangkan untuk jaring bagian luar, ukuran yang digunakan adalah 4-7 kali lebih besar dari ukuran jaring bagian tengah, ya. Nah, ukuran jaring bagian luar inilah yang menentukan tinggi dari trammel net yang akan dibuat. Ini adalah contoh dari perahu atau armada yang digunakan untuk penggunaan kapal trammel net, ya. Sebagian besar armada yang digunakan adalah armada skala kecil, karena efektivitas dari trammel net kecil, sehingga jarang sekali kapal-kapal besar menggunakan trammel net untuk penangkapannya, sehingga sebagian besar dengan kapal katir seperti ini sebagai contoh digunakan untuk operasi penangkapan ikan. Yang dibutuhkan di sini adalah kecepatan, karena dalam penarikan jaring dibutuhkan kecepatan yang cukup tinggi dan juga stabilitas yang baik, terutama untuk perairan pantai selatan. Perahu yang digunakan khususnya dengan menggunakan katir seperti pada gambar berikut. Slide ini menjelaskan tentang pengoperasian alat tangkap trammel net.
secara umum penggunaan tremolet dilakukan dengan cara sweeping atau disapu, penyapuan seperti gambar berikut pada saat setting, terus kemudian kapal bergerak memutar searah dengan berlawanan arah dengan jarum jam, ya. Dimulai seperti ini, dimulai dari center buoy, terus kemudian dibuat melingkar dan kemudian ditarik sehingga sweeping bisa digunakan. Kemudian hasil jaring ditarik ke arah kapal secara hauling. Ini adalah umum digunakan oleh trammel net, yaitu dengan metode sweeping area. Pantai Selatan dengan Pantai Selatan Cilacap dengan Pelabuhan Ratu. Kedua-duanya merupakan pantai selatan, tetapi dengan karakteristik yang berbeda, di mana Pelabuhan Ratu adalah berada di Teluk Pelabuhan Ratu yang lebih tenang, sehingga operasinya pun berbeda. Operasi yang dilakukan di Pelabuhan Ratu itu umum digunakan oleh nelayan dalam mengoperasikan tremonet, yaitu dengan cara disapu. Namun berbeda dengan OPP yang dilakukan di Cilacap, operasi penangkapan ikan yang di Cilacap, yaitu dengan cara dihanyutkan, ya. Ini yang berbeda, sehingga orang Cilacap mengenalnya dengan ciker, ya, karena tidak di sweeping. Ini perbedaannya, yang satu di sweep untuk Pelabuhan Ratu cara melingkar, dan di Cilacap hanya dijatuhkan saja, dihanyutkan. Slide ini menjelaskan tentang gambaran bagaimana proses penurunan jaring, terus kemudian proses penarikan, terus kemudian pengangkatan jaring. Ya, untuk proses penurunan jaring kita lihat seperti biasa di arah belakang, mulai buritan, terus kemudian bagaimana proses penarikan jaring atau melakukan sweeping dengan tali. Kita lihat dia melakukan sweeping, dan dua gambar yang terakhir adalah bagaimana proses untuk pengangkatan jaring atau hauling. Gambar ini memperlihatkan bahwa kegiatan tremolet yang ada di Pelabuhan Ratu, yang kita lihat kapalnya juga kecil, dan ini adalah tumpukan jaring yang seperti itu, dan bagaimana melepaskan jaring dan juga hasil tangkapan utama. Di Pelabuhan Ratu sampai saat ini jumlahnya sangat terbatas juga tentang perikanan tremolet, karena khususnya untuk menangkap udang krosok menggunakan tremolet. Dari slide ini menjelaskan tentang hasil tangkapan tremolet yang ada di Cilacap. Bila kita lihat dari hasil tangkapannya, rata-rata produksi dalam bulanan, bila kita lihat, dan juga rata-rata produksi dalam tahun. Ya, bila kita lihat memang dari bulan Januari sampai Desember terlihat fluktuatif, ya, jumlahnya, dan dari tahun ke tahun juga mengalami fluktuasi, di mana kegiatan penangkapan tertinggi pada tahun 2013, dan untuk penangkapannya terjadi pada antara bulan Oktober sampai dengan bulan November. Dalam melakukan operasi penangkapan tremolet, tentu kita juga harus melihat bagaimana upayanya, jumlah tripnya, dalam setiap bulan dan juga dalam setahun. Untuk apa? Untuk kita bisa menghitung produktivitasnya atau catch per unit effort, diperlukan effortnya atau upayanya. Bila kita lihat contoh kegiatan penangkapan dengan menggunakan tremolet di Pelabuhan Ratu, kita melihat bahwa ini adalah rata-rata trip per bulan, di mana kita lihat bahwa pada bulan November, Desember itu merupakan Januari dan Februari merupakan jumlah tertinggi untuk effort digunakan. Artinya penelayan melakukan kegiatan lebih pada bulan tersebut. Dan untuk kita lihat rata-rata trip per tahun, bila kita lihat di Cilacap ini, rata-rata per tahunnya adalah tertinggi pada tahun 2013. Pada tahun 2011 sampai 2013 itu naik, terus kemudian 2014 sampai 2015 drop. Ini adalah catch per unit effortnya atau produktivitas dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan tremolet. Bila kita lihat
dari hitungan catch per unit effort, maka pada bulan Juni merupakan hasil tangkapan terendah ya, karena ombak besar dan juga musim peralihan. Sedangkan pada antara bulan September sampai dengan Oktober itu cukup tinggi, dan kemudian itu berlanjut sampai bulan Januari sampai bulan Mei. Kegiatan penangkapan ini juga cukup tinggi. Bila kita melihat untuk rata-rata CPUE tahunan, CPUE tahun 2014 dan 2015 itu tinggi, karena memang effortnya sedikit tetapi hasil tangkapannya ada bila dibandingkan dengan tahun 2011 sampai dengan 2013. Ini adalah bagaimana kita bisa menganalisis teknologi penangkapan ikan dengan menggunakan tremelet. Yang kita lihat adalah produktivitasnya. Pada slide ini menjelaskan tentang hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam membuat teknologi tremelet. Yang pertama adalah kekakuan benang, itu benangnya lembut dan tidak kaku. Terus kemudian ketegangan rentangan tubuh jaring baik secara vertikal maupun horizontal harus diperhatikan. Karena apa? Karena menentukan bagaimana tingkat efektivitas jaring ini bisa dilakukan. Terus kemudian shortening, yang terbaik adalah 30-60%. Yang selanjutnya adalah harus memperhatikan tinggi jaring atau jarak antara floating line ke sinker line. Selanjutnya ukuran mata jaring dan ukuran besar ikan. Terus kemudian harus diperhatikan sifat benang, memanjang, memendek, elastisitas, dan knot slippage. Ini perlu diperhatikan karena ukuran mata jaring sangat menentukan nanti ikan yang akan tertangkap dan juga efektivitas jaringnya. Selain itu harus juga memperhatikan warna badan jaring atau webbing ya. Karena apa? Karena dalam dasar dalam perairan kita harus menentukan berapa kedalaman perairannya, transparansi sinar matahari, dan tingkat kekeruhan. Dengan kombinasi inilah maka kita dapat menentukan teknologi penangkapan tremelet yang tepat. Ini adalah visibility tremelet di dalam air. Bila kita lihat seperti ini, bila airnya memiliki tingkat kecerahan yang tinggi, maka kita bisa melihat visibility tremelet di dalam air. Tetapi bila tidak, maka memang sangat sulit untuk melihat visibility tremelet di dalam air ya. Yang pertama adalah memiliki visibility tinggi karena 3 lapis meski terbuat dari jiran, ikan tidak berenang aktif ke dalam jaring bila visibilitasnya tinggi, sehingga menggunakan drift in fisheries, menggiring ikan atau di sweeping, ikan-ikan itu dapat tertangkap dengan menggunakan tremelet. Slide ini menjelaskan tentang bagaimana menjelaskan tentang efisiensi penangkapan menggunakan tremelet. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya, maka harus memperhatikan musim penangkapan. Kapan penangkapan ini digunakan? Apakah musim penghujan, ataukah musim kemarau, atau musim gelombang besar, atau musim tenang? Sehingga harus perhatikan itu. Karena apa? Karena pengoperasiannya sangat ditentukan oleh musim tadi ya. Hasil tangkapannya juga sangat dipengaruhi oleh musim. Yang selanjutnya diperhatikan adalah kecerahan perairan ya. Bagaimana kecerahan ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas ikan yang ada di dasar laut. Sehingga apabila kecerahannya lebih bagus, kondisi lebih tenang, maka ikan-ikan yang kita tangkap juga semakin banyak. Arus ini harus sangat diperhatikan. Karena apa? Karena pada pengoperasiannya jaring, kita harus menyapu jaring sesempurna mungkin dengan membentuk lingkaran. Bila arusnya kencang, maka bentuk jaring itu akan mempengaruhi, dan juga daya sapu dari alat tersebut juga akan berkurang. Yang selanjutnya diperhatikan adalah waktu penangkapan. Kapan waktu penangkapan itu? Apakah pagi hari, siang hari, dan sore hari? Itu tergantung dari pengalaman dari nelayan dalam melakukan penangkapan ikan.
biasanya memang digunakan pada waktu pagi hari dan sampai siang hari. Ya. Yang selanjutnya perlu diperhatikan juga adalah suhu perairan. Nah, suhu perairan sangat tergantung dan mempengaruhi tingkah laku ikan yang ada di dalamnya. Faktor lain yang diperhatikan adalah faktor dari luar, yaitu bagaimana kita melihat tingkah laku ikan. Tingkah laku ikan ini sangat mempengaruhi produktivitasnya. Ya, kita lihat bagaimana kita menentukan kecepatan penarikan jaring atau kecepatan towing speed, itu tergantung dari kecepatan atau pergerakan ikan dan juga schooling ikan, serta bagaimana cara tertangkapnya itu sangat ditentukan dari morfologi atau bentuk ikan. Maka dalam pengembangan teknologi perikanan menggunakan Treble Net, yang perlu diperhatikan adalah tingkah laku ikan. Pada slide ini saya ingin menjelaskan tentang capture proses tertangkapnya ikan dengan menggunakan Treble Net. Cara tertangkapnya ikan seperti dengan alat tangkap gillnet pada umumnya, yaitu dengan snatch atau tertangkap pada bagian mulut, terus kemudian wedge pada bagian maximum body girth, terus kemudian gill seperti dengan gillnet ya, bagian preoperculum, dan entangle atau dengan cara terpuntal. Treble Net sebagian besar tertangkap dengan menggunakan entangle atau terpuntal. Namun ada satu yang khusus hanya dimiliki oleh alat tangkap ini, yaitu cara tertangkapnya ikan dengan cara terkantong atau pocketed. Ya, Anda bisa mempelajarinya dari berdasarkan gambar-gambar yang ada pada slide ini. Ini adalah karakteristik hasil tangkapan dari Treble Net. Ya, sebagai contoh untuk ikan Polydactylus atau ikan senangin, bila kita lihat bahwa sebagian besar ikan tertangkap secara entangle, artinya terpuntal. Hampir 90% tertangkap dengan cara terpuntal. Di sini yang terbesar kedua adalah pocketed. Ini membuktikan bahwa Treble Net memiliki karakteristik yang berbeda dengan alat tangkap lainnya, di mana tingkat kekendoran yang tinggi, terus kemudian high slackness, itu sangat mempengaruhi kondisi cara tertangkapnya ikan pada Treble Net. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang selektivitas Treble Net. Ya. Seperti kita ketahui, selektivitas itu terdiri dari dua, yaitu selektivitas ukuran dan juga selektivitas spesies. Untuk selektivitas ukuran, beberapa definisi telah menjelaskan tentang bagaimana selektivitas ukuran itu. Ada FAO tahun 1999 terkait dengan sifat alat tertentu untuk mengurangi atau mengeluarkan tangkapan yang tidak sesuai dengan ukuran atau unwanted catch atau ukuran yang tidak diinginkan. Sedangkan untuk Friedman menjelaskan tentang sifat alat tangkap dalam menangkap ukuran pada jenis tertentu dan dari suatu populasi. Selanjutnya untuk Aziz et al. Menjelaskan tentang sebuah kurva untuk sebagian ikan dari total populasi yang ada. Matsuoka juga menjelaskan tentang fungsi dari alat tangkap dalam menangkap spesies dalam jumlah dan selang ukuran tertentu pada suatu populasi. Artinya ada dua, selektivitas secara ukuran dan juga spesies atau jenis. Selektivitas Treble Net sangat tergantung pada hubungan antara keliling maksimum tubuh ikan dengan mesh perimeter atau keliling jaring. Juga berhubungan antara panjang ikan dan ukuran mata jaring. Terus yang kedua, dibandingkan dengan gillnet biasa, Treble Net lebih efisien. Kenapa? Karena berbagai ukuran ikan dan udang bisa tertangkap pada ukuran mata jaring yang sama. Pada gillnet ada ikan-ikan tertentu yang tidak bisa tertangkap, misalnya ukuran terlalu kecil dari keliling mata jaring atau ikan yang terlalu besar, ya, lebih besar dari keliling mesh perimeter atau keliling jaring, sehingga ikan-ikan tersebut tidak tertangkap. Berbeda dengan Treble Net, karena Treble Net memiliki sistem tiga lapis jaring, sehingga ikan memiliki peluang yang lebih tinggi tertangkap, yaitu ditangkap pada
jaring bagian innernet dan juga jaring pada outernet. Sehingga kurva selektivitas gillnet berbeda dengan kurva selektivitas tremelnet. Kurva selektivitas tremelnet merupakan ukuran yang relatif, sehingga kita bisa berbeda ukuran alat tangkap atau berbeda ukuran mata jaring akan mempengaruhi kurva selektivitas yang dimilikinya. Ini adalah kurva normal untuk metode entangle atau tertangkap. Peluang tertangkapnya ini adalah kurva normal ya untuk metode gillnet ya, sehingga ada ikan-ikan ukuran tertentu yang banyak tertangkap pada ukuran mata jaring tertentu dengan peluang kurva normal. Kurva ini adalah kurva untuk alat tangkap gillnet dan berbeda dengan kurva alat tangkap untuk kurva tremelnet, di mana kurva tremelnet memiliki bentuk yang skew atau kita sebut sebagai kurva skew, di mana peluang ikan tertangkap adalah seperti kurva normal, ada sedikit terus kemudian ke puncak, terus kemudian ada ukuran tertentu dia tertangkap secara pocketing ataupun secara entangle. Ini adalah bentuk kurva selektivitas tremelnet ya. Bila kita lihat itu berbeda dengan kurva gillnet ya. Kita lihat bahwa kurva tremelnet adalah bentuknya seperti ini. Kita lihat bahwa bentuknya ada puncak dan kemudian ada peluang tertangkap ikan dengan ukuran panjang tertentu, dia tetap tertangkap ya dengan cara tadi terjerat atau terpuntal dan pocketing. Ya, kurva ini disebut sebagai kurva skew curve atau kurva skew. Pada slide ini menjelaskan tentang dampak dari tremelnet. Tentu perikanan tremelnet tidak lepas dari dampak atau efek yang harus ada dalam perikanan ini, harus dihadapi oleh perikanan ini. Yang pertama adalah adanya ghost fishing atau lost gear. Ya, kita ketahui dengan penarikan jaring kadang-kadang tersangkut terus kemudian jaring itu lepas ya, dan kegiatan penangkapan itu terus menerus sehingga disebut sebagai ghost fishing ya. Itu adalah dampak yang pertama. Terus yang kedua, tertangkapnya ikan-ikan berukuran kecil dan juga ikan non target spesies yang sebagian besar kemudian dibuang kembali ke laut. Yang ini juga merupakan dampak dari kegiatan perikanan yang menangkap ikan-ikan pada ukuran yang lebih kecil. Nah, selanjutnya bahwa kita bisa memitigasi impact tersebut dengan menggunakan ukuran mata jaring yang lebih besar. Namun bila kita komparasikan dengan gillnet, ya, selektivitas tremelnet lebih rendah. Ya. Jadi selektivitas tremelnet lebih rendah karena apa? Karena ukuran ikan banyak tertangkap mulai dari kecil sampai ikan yang lebih besar, dan juga tertangkapnya ikan-ikan yang ukuran kecil dan juga non-target spesies. Ini adalah gambaran dari kegiatan perikanan tremelnet. Dampaknya adalah seperti ini. Sebagai penutup pada kuliah ini, saya akan menjelaskan tentang capture process model of sweeping tremelnet atau bagaimana model tertangkapnya ikan dengan menggunakan tremelnet. Bila kita lihat, ini adalah gambaran proses tertangkapnya ikan yang dilakukan ya, dengan menggunakan tremelnet. Bahwa kita lihat di gambar adalah proses penangkapannya mulai dari penurunan jaring, terus kemudian ikan melakukan respons. Ya, responsnya ada dua, yaitu escape respon melalui keluar dari jaring atau keluar area ke arah tengah, ataupun melompat berenang ke atas, ataupun tergiring ya. Dan pada saat inilah kita lihat ada panic response, terus kemudian juga ada ikan menjaga jarak atau respon distance, terus kemudian ikan juga membentuk escape route atau keluar dari area tergiring, dan juga ikan yang lebih kecil bisa melakukan mechanical selection atau escape melalui mata jaring. Dapat dilihat bahwa di sini ilmu yang harus kita pelajari adalah tentang bagaimana kecepatan renang ikan, bagaimana proses meloloskannya ikan, bagaimana penggerombolan ikan dan sebagainya. Itu sangat
sangat diperlukan dalam menggunakan TramelNet. Ya, bila kita kita lihat di sini bahwa ikan juga, kemampuan penglihatan mata ikan juga sangat diperlukan, ya, melalui ilmu fisiologi dan tingkah laku ikan. Pengembangan metode penangkapan ikan menggunakan TramelNet itu bisa tetap dilakukan, ya, seperti pada gambar ini. Nah, Anda bisa mempelajarinya tentang capture process model of swimming TramelNet dari jurnal-jurnal yang ada ataupun buku tentang TramelNet yang telah diterbitkan oleh Profesor Ari Purbayanto pada tahun 2007. Anda bisa membacanya, dan ini merupakan tugas dari mata kuliah ini adalah membaca buku tentang perikanan TramelNet. Demikian kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti kuliah ini dengan baik. Untuk diskusi dan juga pertanyaan dapat dilakukan langsung pada jam kuliah melalui forum LMS, dan juga bisa menggunakan forum grup yang lain seperti WhatsApp. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada kuliah daring selanjutnya.